dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dalam Renungan GKI Sangkrah pada tanggal 31 Maret 2023. Tema hari ini adalah Kasih Allah. Bacaan terambil dalam kitab Lukas, pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan kami walaupun kami orang berdosa. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32 berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah
bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak domba tambun karena ia mendapatnya kembali dan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32 ini, ada satu prinsip yang harus kita pegang, yaitu betapa berharganya kita sebagai manusia ini di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah. Kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan oleh Sang Pencipta kita istimewa. Dari zaman Adam sampai nanti akan kiamat, Tuhan hanya menciptakan satu orang, dan kita adalah spesial di matanya, dan tidak ada yang sama. Untuk itulah, Bapak Ibu, kita dipandang oleh Tuhan sangat berharga, sampai nanti kita kembali kepadanya. Dalam fase kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lebih dalam mengenal akan cinta kasih-Nya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semakin dewasa, diharapkan kita lebih mendalam dan lebih mendalam lagi mengenal betapa kasih-Nya terhadap diri kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang ini, sebetulnya di dalam perikop-perikop sebelumnya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dua perumpamaan ini merupakan jalan masuk bagaimana kita bisa memahami tentang perumpamaan anak yang hilang. Di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Pada satu hari, 1 ekor dombanya hilang, entah kemana. Dan dia harus mencarinya. Dan dia harus mendapatinya. Dan ketika dia mencari dan mendapatinya, dia membawa pulang, dipanggulnya domba itu. Dia bercerita kepada teman-temannya bahwa dombanya yang telah hilang itu telah didapati kembali. Dan dia hidup bersukacita dengan teman-temannya. Demikian pula dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada seorang perempuan mempunyai 10 dirham. Dan dirhamnya hilang 1. Maka perempuan ini segera membersihkan seisi rumahnya. Mencarinya. Hingga dia mendapatinya. Dan ketika dia mendapatinya, dia akan berkata kepada teman-temannya bahwa dia telah mendapatkan dirham yang hilang itu. Karena dirham ini sangat berharga bagi dirinya. Di dalam masa orang Yahudi, kita melihat bahwa dirham ini adalah hiasan kepala wanita yang akan dipakai
ketika dia akan melangsungkan pernikahan. Apabila dirham ini hilang satu, maka dia akan sulit untuk menghadiri akan pernikahannya. Demikian pula dengan domba. Ketika domba itu hilang, itu merupakan satu relasi hubungan Allah dengan manusia yang hilang. Karena apa? Domba itu merupakan satu hewan yang dikhususkan oleh orang-orang Yahudi untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkaitan dengan dua perikop ini, kita melihat bahwa yang hilang adalah domba dan benda. Maka, orang yang kehilangan akan berusaha untuk mencarinya. Karena domba, apabila dia hilang, dia tidak menemukan jalannya, dia akan kembali. Demikian pula dirham. Ketika dirham ini hilang, dia tidak akan muncul ketika seorang perempuan ini mencarinya. Maka yang namanya domba dan dirham ini harus dicari. Beda dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini seolah-olah orang tuanya tidak berusaha untuk mencari anaknya yang bungsu. Demikian pula anak yang sulung. Ketika anak yang bungsu itu pulang, dia tidak memaksa untuk yang sulung itu hidup dalam pesta menyambut kedatangan dari si bungsu. Karena apa? Karena yang hilang ini adalah manusia. Tuhan memberikan kepada kita, manusia ini, sesuatu yang unik, yaitu akal budi, untuk kita berpikir, apakah tindakan yang kita lakukan ini sudah benar atau salah. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita hati untuk menimbang, apakah kita mempunyai belas kasihan, apakah kita juga adalah pemaaf. Dan Tuhan memberikan kepada kita satu usaha untuk bertindak, mengambil keputusan. Dari tiga kekuatan yang Tuhan berikan ini, maka diharapkan manusia dapat menemukan jalan untuk pulang kepada Sang Penciptanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita mendapati ada dua orang yang hilang sesungguhnya. Yang pertama adalah yang sulung, yang kedua adalah yang bungsu. Yang bungsu, dia pergi meninggalkan orang tuanya. Itu dapat diibaratkan orang yang belum mengenal Allah. Dia hidup dalam pesta, dalam dunia kegelapannya. Dia lupakan akan Sang Penciptanya. Tetapi pada satu hari, dia mengalami satu perjumpaan melalui peristiwa yang sangat spesial dalam hidupnya. Sehingga dia tahu bahwa sesungguhnya aku harus kembali kepada Sang Penciptaku. Maka dia tidak berani mengatakan bahwa aku anakmu, aku kembali. Tetapi dia mengatakan, aku ini datang kepadamu Bapa. Anggaplah aku sebagai buruhmu, sebagai pelayanmu. Itu mengungkapkan isi hatinya sebagai orang yang berdosa. Demikian pula dengan yang si sulung. Itu melambangkan kehidupan kita di dalam kita hidup dalam bergereja. Seringkali kita hidup dalam lingkungan kasih Tuhan, tetapi kita terhilang. Mungkin melalui kejadian-kejadian doa-doa kita yang tidak terjawab oleh Tuhan. Kemudian kita menjadi kecewa. Kita menjadi marah. Kadang ada perselisihan dengan ayah, perselisihan dengan ibu. Kadang juga kita berselisih dengan suami, dengan istri, bahkan sahabat-sahabat kita di dalam gereja. Menjadikan kita kecewa. Akhirnya, kita tidak dapat merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Kita kurang memahami betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Untuk itu, apakah kita sebagai bungsu? Apakah kita sebagai yang sulung? Kalau iya, Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Karena kasih-Nya. Bapak Ibu, seandainya kita punya anak, dan anak kita melakukan satu perkataan yang sangat menyedihkan hati kita, atau mungkin dia mengecewakan hati kita sampai melukakan hati kita, dan dia pergi meninggalkan kita. Tapi pada satu saat, ketika dia datang kepada kita, dan dia berkata, Bapa, aku telah bersalah padamu. Aku telah melukai hatimu.
aku hari ini datang untuk meminta maaf. Apakah kita tidak akan memaafkannya? Terlebih-lebih Tuhan yang menciptakan kita, di mana kita diciptakan untuk mempunyai satu rencana yang indah, untuk menyenangkan hatinya. Apakah Dia, Allah, tidak lebih mengasihi kita? Bapak Ibu, mungkin kekecewaan melanda diri kita. Mungkin jawaban-jawaban doa kita tidak terjawab. Tetapi percaya, kalau kita sebagai orang tua dapat memberikan yang terbaik bagi anaknya, terlebih Tuhan akan memberikan yang terbaik. Seperti lagu yang kita dengarkan. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Dalam renungan ini akan saya tutup dengan sebuah cerita. Pada satu hari, ada seorang pemuda sedang bertengkar dengan ayahnya. Kata-katanya sangat menyakitkan hati ayahnya. Dan karena pertengkaran yang hebat itu, pemuda ini meninggalkan rumah. Dan dia pergi keluar kota yang jauh dari tanah kelahirannya. Karena suatu bencana, pada satu hari, segala apa yang dia upayakan menjadi habis dan tidak tersisa. Maka dengan rasa malu, dia menulis surat untuk ayahnya dan berkata, "Ayah, besok Minggu, aku akan melintasi kota kelahiranku dengan menaiki sebuah kereta. Apabila ayah masih mau menerimaku dan mau mengampuni aku, biarlah ayah membawa daun palem sebagai wujud Bapa masih mau mengasihi aku." Dan pada hari Minggu, dia naik kereta, melaju ke tempat kelahirannya. Di situ dia menatap melalui jendela. Dia melihat seorang tua. Dengan kegirangan, dia melambai-lambaikan daun palem. Bukan hanya orang tuanya, tetapi dia lihat tetangga-tetangganya. Dia lihat akan sahabat-sahabatnya juga melambai-lambaikan tangannya, membawa daun palem. Karena ayahnya bercerita kepada tetangga-tetangganya bagaimana anaknya yang hilang yang telah meninggalkan dirinya kembali. Dia bersuka cita. Dia ceritakan itu kepada sahabat-sahabat anaknya. Dia ceritakan kepada tetangga-tetangganya. Dan ketika anak ini turun dari kereta, ayah ini segera menyambutnya, mencium, memeluknya, dan membawanya pulang ke rumahnya. Demikian pula Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, sekelam apapun perbuatan dosa kita, sejahat apapun perbuatan kita, Tuhan tetap menanti kita sampai kita menemukan jalan untuk kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah melalui ini kami boleh belajar akan betapa besarnya kasih Allah, pengorbanan yang Kau berikan. Terlebih-lebih di minggu-minggu Prapaskah ini, kami boleh menghayati akan pengorbanan
akan korban yang Engkau berikan kepada kami orang yang berdosa. Dan Engkau masih menantikan kepada kami dengan kesabaran untuk kami boleh kembali kepadamu di jalan yang Engkau tunjukkan dan bersuka cita di dalam Engkau. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk teguran yang Engkau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.